Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Iqbal dengan NPM 2375918. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin menjelaskan apa itu tentang website enumeration dan mempraktikkan bagaimana penggunaan Google Doc, penggunaan ping host, Enslook, dan voice, dan penggunaan what web. Baik, di sini kita langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang website enumeration itu apa. Baik, yang saya tahu di sini website enumeration itu dalam pengujian penetrasi adalah proses pengumpulan informasi sebanyak mungkin tentang sebuah situs web atau aplikasi web sebagai bagian awal dari pengujian keamanan. Nah, informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi celah atau kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Jadi informasi-informasi yang didapat itu bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Jadi istilahnya sebelum melakukan serangan, kita harus mengetahui dulu atau mengulik informasi-informasi seperti itu. Enumerasi situs web adalah tahap awal dan krusial dalam pengujian penetrasi atau penetration testing. Tujuannya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai situs web target, termasuk struktur internal dan fungsional sistem, titik-titik kerentanan yang potensial. Dengan informasi ini, penguji dapat merancang serangan yang lebih terarah dan efisien. Dan di sini ada itu tahapan pertama dalam enumerasi. Di sini ada identifikasi alamat IP, terus ada analisis infrastruktur server, eksplorasi struktur situs web, interaksi dengan basis data dan evaluasi enkripsi. Oke, jadi itu penjelasan tentang website enumeration, enumeration, ya itulah ya. Atau enumerasi website. Dan yang kedua itu kita akan memperhatikan bagaimana penggunaan Google Doc. Jadi, saya menjelaskan dulu apa itu Google Doc. Jadi Google Doc itu atau Google Hacking itu adalah teknik menggunakan fitur pencarian lanjutan Google untuk menemukan informasi sensitif yang secara tidak sengaja diekspos ke internet yang harusnya tidak terbuka untuk publik seperti file konfigurasi, database, password, kamera terbuka, dan lain-lain. Teknik ini memanfaatkan operator pencarian Google secara cerdas. Jadi, Google Doc ini adalah pencarian di Google-nya itu untuk menemukan informasi yang memang seharusnya itu tidak terbuka atau tidak terekspos secara umum atau publik, itu bisa kita carinya menggunakan pencarian Google ini secara cerdas. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Johnny Long pada tahun 2002 melalui proyek bernama Google Hacking Database. Nah, Google Docs ini adalah metode yang menggunakan operator pencarian khusus di Google untuk menemukan file atau data sensitif di internet seperti server FTP terbuka, file konfigurasi dengan password, file log, email, dan lain-lain. Fungsi dan tujuan utama Google Doc itu menemukan file sensitif, misalnya password dan config dan lain-lain, mencari halaman login admin, mengidentifikasi celah keamanan website, mengecek indeks halaman yang seharusnya private, mencari kamera IP atau sistem terbuka lain, melakukan rekognisi atau reconnaissance dalam pentesting. Nah, di sini saya akan langsung mencobanya ya. Di sini yang pertama itu ada langsung kita melakukan praktikumnya di sini. Kita langsung buka ke Google-nya terlebih dahulu. Oke, di sini. Jadi di sini ada yang pertama itu mencari file konfigurasi yang terekspos menggunakan pencari Google ini ya. Kita copy, kita salin. Nah, ini merupakan file konfigurasi yang terekspos. Jadi saya tidak berani membukanya ya karena mungkin ini ada sensitif atau ada yang private juga ya.
Karena kan ini kita mencarinya dengan pencarian cerdas di Google ini, jadi akhirnya ketemu ini. Coba kita buka saja. Saya takutnya video ini terkena takedown ya, karena membuka konten-konten sensitif atau private gitu ya. Jadi inilah hasilnya. Kita bisa menemukan file konfigurasi yang tidak sengaja tuh terekspos seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin cukup ya. Lanjut yang kedua itu ada mencari kamera IP terbuka menggunakan ini. In URL. Kita lihat, kita akan buka di sini. Klik. Oke, di sini ada ya. Kita buka. Oke, di sini bukan. Kita coba yang ini. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah pencarian kamera yang IP-nya terbuka ya. Jadi kita bisa akses kapan saja, akses begitu. Nah, seperti ini. Ini adalah kamera. Mungkin ini tepatnya di luar negeri ya. Ini bisa kita gerakan sepertinya ke atas atau ke bawah. Oh iya, bisa digerakkan. Bentar, ini kita turunkan. Oh iya, ternyata bisa digerakkan. Dan mungkin itu aja ya untuk kamera. Dan di sini kita lanjut mencari halaman login admin. Nah, ini dia. Sepertinya bukan ini ya. Bukan. Nah, inilah hasilnya. Saya takutnya membuka seperti ini, video saya ini kan akan diupload di YouTube, jadi takutnya terkena takedown ya oleh pihak YouTube-nya. Jadi di sini saya akan menampilkan di halaman pencariannya saja seperti ini. Bahwa jika ingin mencari seperti kamera IP terbuka, halaman login dan atau file konfigurasi yang terekspos itu seperti ini, menggunakan kata kunci ini ya, pencarian ini. Ini mencari dokumen rahasia di domain pemerintah. Nah ini mungkin sangat berbahaya ya. Mungkin kita lihat seperti ini aja ya. Saya tidak berani membukanya. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini dalam file PDF sebenarnya. Ini bisa kita download, cuman saya tidak berani membukanya. Ini kita lanjut saja. Ini adalah yang kelima itu ada mencari file dengan kredensial. Oke, kita klik sini. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Sini yang pertama itu ada Google Doc. Google Doc plus Doc sama dengan query. Nah, di sini saya mempunyai link ya. Di sini menunjukkan untuk by komputer seperti ini, by komputer. Nah, seperti ini. Tapi di sini saya mempunyai link seperti ini. Ini nih untuk teknik memanipulasi query Google. Nah, by plus komputer berarti mencari kata by komputer. Jadi dia fokus mencari kata by komputernya itu. Nah, URL ini adalah hasil query standar Google dalam Google Doc. Nah, di sini akan menambahkan operator khusus untuk pencarian yang lebih spesifik. Nah, di sini yang lebih spesifik itu adalah by komputer. Jadi kita coba cari seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan langsung mengarahkan ke penjualan komputer. Itu yang kedua, di sini ada. Nah, di sini ada operator dasar Google Docs. Jadi operator-operator yang digunakan dalam query Google itu tuh eh, ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima ya di sini. Ini adalah operator dasar Google Docs, yaitu pertama sheet. Sheet di sini adalah fungsi untuk membatasi hasil ke domain tertentu. Contohnya sheet golf. Seperti yang pertama ini ya. Dan di sini ada sheet. Oh ya ini. Yang nomor 4 ini ada sheet. Nah, ini adalah untuk membatasi hasil ke domain tertentu dan di sini ada in URL.
Mencari kata di URL, contoh in URL login. Nah, in URL di sini bisa kita lihat di sini untuk pencarian kamera IP terbuka. Setelah itu di sini ada in-text, mencari kata dalam isi halaman. Contoh in-text admin di sini ada in-text. Oh, nggak ada, ada di sini. Di sini ada file tipe, mencari jenis file tertentu. Contohnya file tipe titik dua PDF, dan ada in title, mencari kata di judul halaman. Contoh in title index of. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, ini. Yaitu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini contoh query praktis. Jadi di sini untuk mencari server FTP terbuka via web. Nah, di sini ini adalah kata kuncinya ataupun pencarian Google cerdasnya. Nah, artinya itu di sini cari halaman dengan judul index of. Biasanya directory file dan URL-nya mengandung kata FTP. Di indeks setelah tahun 2018. Kita coba. Nah, di sini ketemu ya. Saya agak tidak berani membukanya. Oh, tidak terbuka ternyata. Ini ya. Dan kita lanjut aja. Mencari forum terbuka di HTTP. Nah, dengan menggunakan identity forum in URL HTTP after 2018. Nah, digunakan untuk mencari forum berbasis HTTP. HTTP itu tidak aman atau berarti tidak aman berdasarkan judul halaman dan URL-nya. Kita coba. Kita coba. Nah, di sini ketemu ya. Di sini saya akan menunjukkan bagian pencariannya saja seperti ini, forum ekonomi dunia, forum dosen Indonesia. Seperti ini. Kita lanjut mencari file log yang berisi password menggunakan alin text password file type ini. Artinya ini cari file berekstensi log yang mengandung teks password di indeks setelah 2018. Maksudnya seperti itu. Nah, seperti ini. Sini saya akan menunjukkan bagian pencariannya saja ya di sini. Kita akan bukanya sedikit. Agak ngeri buka seperti ini karena takut video saya terkena takedown. Oke, ini kita tidak mengerti ya bahasanya. Terus di sini mencari file konfigurasi dengan password database. Sini dengan menggunakan file type. Di sini file type itu artinya mencari jenis file tertentu. Oke. Cari file .nfb yang mengandung string db password .file.nfb sering dipakai untuk menyimpan konfigurasi rahasia dalam proyek web. Kita coba ya. Seperti ini. Nah, di sini terlihat ya isi-isinya, cuman saya tidak berani membukanya. Kita lanjut mencari daftar email dalam Excel menggunakan file apps. Nah, di sini cari file Excel yang namanya file email. Yang ini kita akan nyari file Excel yang bernama emails.excel. Berpotensi berisi daftar email. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Ini file-file Excel yang akan kita klik akan otomatis ke download yang berisi daftar-daftar email. Oke, kita lanjut saja. Sini kita akan mencari lagi kamera terbuka ya tanpa login atau yang tidak sengaja terekspos. Ya, yang IP-nya terbuka. Jadi kita bisa mengakses begitu saja. Kita coba yang ini. Oh, kita disuruh. Nah, seperti ini. Kita lihat sedikit. Nah, seperti ini. Setelah itu, ini kita coba buka. Agak sedikit lama. Nah, seperti ini. Inilah kamera yang dengan IP terbuka ya. Dan di sini ada lagi menggunakan ini ya. Kita coba. Nah, ini seperti ini. Kita coba buka sebentar.
Ternyata tidak bisa ya. Hmm, tidak bisa ternyata. Oke, lanjut di sini ada salah satu website ya, yang ini yaitu exploit database. Nah, jadi di sini adalah pencarian cerdas, pencarian Google. Di sini bisa dilihat ada DORT. Itu ada banyak ya di sini. Di sini nih merupakan pencarian-pencarian yang sudah ditemukan oleh seseorang yang sudah lama ya, yang sudah ditemuin ya, dikumpulin menjadi satu di dalam website ini. Jadi seperti itu. Ini sama saja ini seperti yang set GitHub ini, X, InURL, Initel itu sama aja seperti apa yang sudah saya praktekkan tadi di awal seperti ini, mencari kamera dengan IP terbuka, terus mencari file konfigurasi. Seperti ini sama saja. Kita akan coba satu ya di sini. Apa yang pertama? Kita akan coba ini saja. Bagian pertama kita salin, kita copy di sini. Nah, seperti ini ya. Itu sebenarnya ini adalah pencarian-pencarian yang sudah ditemuin oleh seseorang sebelumnya. Dan ini dia, kira terbuka. Eh, Mungkin itu saja untuk praktikum dan penggunaan Google Docs seperti ini ya. Kesimpulannya di sini Google Docs itu memungkinkan kita untuk menemukan file sensitif seperti .nfi atau .log, .excel, menemukan server dan kamera yang tidak diamankan, dan mengecek kelemahan keamanan web. Dan kita di sini lanjut untuk apa lagi ya? Ya, di sini untuk penggunaan ping, host, and slug dan voice. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu apa itu ya. Eh, Penerapan ping, host, slug dan voice di sini ya. Oh ya, lupa saya tulis voice, voice. Nah, untuk perintah ping itu digunakan untuk mengecek apakah host daring atau luring dan mengembalikan alamat IP target jika situs merespon. Tidak semua situs merespon karena pemblokiran ICMP. Tidak selalu berarti situs mati. Nah, perintah host itu fungsinya melakukan lookup DNS terhadap domain. Nah, untuk pengeluarannya alamat IP dan informasi DNS lain. Dan kelebihannya itu cepat dan ringkas. Dan untuk perintah NS lookup itu ada fungsinya itu serupa dengan host. Serupa dengan ini ya. Tetapi dia menyediakan resolusi DNS lebih lengkap, menampilkan server DNS lokal pengguna. Dan kelebihannya itu dia lebih detail dibandingkan host ini, lebih detail. Dan untuk yang voice, fungsinya itu melihat data registrasi domain dari database publik. Pengeluarannya itu ada nama organisasi, kontak administratif dan teknis, dan eh tanggal pendaftaran dan kadaluarsa. Dan kita di sini langsung aja untuk penerapannya. Di sini kita kan coba buka aplikasi VirtualBox. VirtualBox. Oke. Pertama di sini kita akan buka OSPBA terlebih dahulu ya, karena di sini kita membutuhkan OSPBA dikarenakan kita akan memanggil IP OSPBA-nya. IP OSPBA-nya. Oke. Tunggu sebentar. Di sini kita sebentar.
Oke, di sini kita akan login terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Oke, di sini kita akan login. Oke, di sini kita akan mengecek IP-nya. IP-nya di sini adalah 192.168.1.39. Oke, setelah itu di sini kita akan membuka Kali Linux-nya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Kali Linux-nya kita akan jalankan. Setelah kita buka Kali Linux ini, kita akan buka terminalnya ya. Di sini kita akan menjalankan uh, ping ini, ping host nos club ini dan ini voice ini di terminal. Aduh, salah. Di terminal. Oke, di sini yang pertama kita Oke, di sini kita akan oke, ping IP OSPBWA kita. Ini kita akan ke ping 192.168.1. Sebentar kita lihat lagi. 139. Oke, kita akan ping, kita klik save ya. Setelah itu ping google.com, google.com. Oke, setelah itu di sini kita akan mencobanya ada hosttesla.com. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu host itu digunakan untuk mengecek apakah host daring atau luring dan mengembalikan alamat IP target jika situs merespon. Tesla.com, oke ini ya. Setelah itu yang selanjutnya kita akan nslookup tesla.com. Seperti yang kita tahu dan sudah saya jelaskan tadi, nslookup ini hampir sama ya, sama kayak si host, cuman bedanya dia lebih detail dibandingkan dengan host. Oke, seperti ini ada name, address. Di sini kita clear terlebih dahulu. Kita lanjut voice tesla.com. Dan voice ini adalah melihat data registrasi domain dari database publik. Kita akan klik enter. Berjalan ternyata berjalan ya seperti ini. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini ada di sini ada apa saja ya? Domain,
nama domainnya. Setelah itu di sini ada nama servernya, dan di sini ada registrasi dan admin dan banyak yang lainnya lah. Nah, setelah itu di sini kita klik Firefox ya. Tunggu sebentar. Setelah itu di sini kita cari web situs IP. Coba-coba kita cari di sini saja. Web situs IP. Oke, di sini kita pilih yang VIN IP address ini ya, yang site 24 kali 7. Dan di sini untuk mengecek IP-nya mungkin di sini ada domain name. Kita coba cek Google saja ya. www.google.com. Oke, di sini bisa kita lihat di sini ada domain name-nya, di sini ada IP address-nya. Dan di sini kita bisa klik ada DNS analisisnya. Nah, di sini ada target IP, TTL priority, field value. Ini ada reverse lookup-nya, nama server performance-nya. Di sini ada performance-nya ya. Itu di sini ada DNS traversalnya. Di sini ada namespace server delegation-nya. Mungkin itu saja ya, ada penggunaan ping host NS lookup dan voice ini. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang penggunaan tentang what web. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu what web. Jadi what web itu adalah sebuah perangkat lunak sumber terbuka yang sangat canggih dan serbaguna, dirancang khusus untuk melakukan fingerprinting atau identifikasi teknologi yang digunakan oleh suatu situs web. Alat ini berfungsi sebagai fondasi penting dalam fase pengintaian atau reconnaissance dalam berbagai skenario, mulai dari penilaian keamanan hingga analisis kompetitif. Kemampuan utamanya adalah mengidentifikasi berbagai komponen dan teknologi yang membentuk sebuah situs web, memberikan gambaran komprehensif tentang infrastruktur dan aplikasi yang mendasarinya. Dan Web adalah alat fingerprinting yang sangat efisien, fleksibel, dan mendalam, dapat digunakan oleh profesional keamanan untuk mengaudit sistem, peneliti teknologi untuk analisis kompetitor, pengembang untuk memahami komponen pihak ketiga yang digunakan. Dan di sini adalah ada peran dalam keamanan informasi ya. Di sini adalah penyerang bisa menggunakannya untuk mengidentifikasi target, dan profesional keamanan bisa memanfaatkannya untuk memperkuat sistem. Oke, baik, di sini kita akan langsung melakukan praktiknya ya. Kita klik terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan mulai dari sudoku ya. Sudoku. Oke, di sini sudah. Itu di sini kita lanjut ke batasan untuk root. Oke, benar sepertinya di sini. Kita buat web. Buat web www
certificate hacker certificatehacker.com kita enter. Tunggu sebentar. Setelah itu di sini ada what web minv www. Oke, di sini terlihat ya. Oh, ternyata belum selesai ya ini. Oke, setelah itu kita lanjut ini ya. Ada strip v-nya. What web di sini ada strip v. What web strip v www serti salah hacker.com. Dan bisa kita di sini ada Apache United di sini, terus di sini ada title United HTTP servernya, di sini ada ngins garis miring 1.25.5, IP-nya di sini bisa kita lihat ya, yang untuk what web certificate.com tadi. Dan di penjelasannya ini itu sebenarnya untuk itu tadi kalau untuk penyerang tuh bisa menggunakannya untuk mengidentifikasi target, dan untuk profesional keamanan bisa memanfaatkan untuk memperkuat sistem. Dan uh, ya ini tadi di sini itu untuk profesional keamanan untuk mengaudit sistem, untuk peneliti teknologi, untuk analisis kompetitor, dan uh, di sini untuk khususnya untuk melakukan fingerprinting atau identifikasi teknologi yang digunakan oleh suatu situs web. Uh, Di sini intinya untuk melakukan identifikasi atau analisis atau suatu penilaian di suatu situs web ya. Dan di sini untuk what web ini kita bisa lihat di sini what web report for http www certificatehacker.com ini ada statusnya, di sini ada 301 permanently ya, titelnya sama, IP-nya di sini 162.241.216.11, country United States US. Di sini ada summary-nya, ada Apache HTTP server, dan di sini ada Apache, banyak yang lainnya di sini ya. Dan di sini ada yang lagi nih, what web report for, di sini ada statusnya 200, oke. Titelnya certificate hacker, dan IP-nya sama tidak tadi, sama ya IP-nya. Dan di sini ada detektif plugin-nya, ada HTTP server, jQuery, meta author, password file, script, uncommon headers, means, terus di sini ada HTTP address-nya ya. Mungkin itu saja sih uh, penggunaan dari Google Docs, terus host, terus setelah itu lagi tadi ya, ping, host, nose group, dan voice tadi. Setelah itu ada
penggunaan web dan mungkin itu saja praktikum yang dapat saya tunjukkan, yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.